Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Semuanya ceria ya mukanya ya. Sudah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Dikit, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, kita harus lebih semangat ya. Dari hari kemarin kita harus lebih semangat dalam belajar. Yuk, sebelumnya tepuk semangat dulu ya, Nak ya. Yuk, tepuk semangat. Ah. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak Bu Guru. Oke, sebelum berdoa, coba dicek dulu kerapian pakaiannya, tempat duduknya, ya. Duduknya sudah sesuai kelompok ya. Seperti yang minggu lalu sudah Ibu bagikan kelompoknya ya. Ada 5 kelompok, jadi tolong duduknya di kelompoknya masing-masing ya. Yuk, dirapikan semuanya duduknya. Ya. Sekarang Ibu minta tolong sama Latif selaku ketua kelas seperti biasa menyiapkan peserta yang lain ya untuk maju ke depan. Ayo maju ke depan Latif, pimpin doanya. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa dulu ya sebelum belajar pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga dengan doa yang dibacakan kita tadi Allah memberikan kelancaran pada pembelajaran kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Latif, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Baiklah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya sebagai bangsa sebagai warga negara Indonesia, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dan juga profil pelajar Pancasila. Bentar ya, Ibu share screen dulu ya. Oh ya, anak-anak Bu Guru silakan berdiri. Dibuka ya suaranya ya. Pancasila, akulah patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat akan makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Belajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia,
Kebinekaan beragam gotong royong mandiri, tertib dan bernalar kritis. Baiklah anak-anak Bu Guru, terima kasih. Silakan duduk kembali, Nak. Ya. Nah, Oke, Bu. ya. Baik, Bu. Iya, terima kasih Nak ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan juga lagu pelajar Pancasila ya. Itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya sebagai warga negara Indonesia. Nah, kebetulan Ibu setelah ini mau mengabsen nih ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ayo coba lihat teman kelompoknya, ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua, Bu, sepertinya. Bu. Alhamdulillah, semuanya berarti pada sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah, Semuanya Bu. pada sehat, Alhamdulillah. Meskipun lagi musim hujan, nih hati-hati nih cuacanya lagi kurang bagus ya. Jadi hati-hati jaga kesehatan ya. Tapi alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kita kesehatan ya. Sehingga semua anak Bu Guru bisa ikut belajar di kelas lagi, di sekolah lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini seperti biasa pada hari Senin kita belajar PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sekarang sudah bab 2 nih ya. Minggu lalu kan sudah dibahas tentang apa? Siapa yang masih ingat minggu lalu? Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Tentang materi apa? Ada yang masih ingat kah? Hemas? Masih ingat tidak pelajaran yang Lupa, Bu. lupa? Bu. Lupa. Berarti belum dipelajari lagi ya materi yang lalunya ya. Ingat olahraga doang, Bu. Oh, olahraga. Nanti cumanya olahraga ya. Ya, besok-besok ya. Pelajaran yang telah lalu harus dipelajari lagi ya agar ketika kamu menghadapi ulangan di semester nanti kamu terbiasa, sudah banyak yang dihafal ya, sudah banyak materi yang dihafal sehingga tinggal mengulang-mengulang aja ya, jadi tidak berat, tidak banyak materi yang harus dihafal lagi karena sudah tiap hari kamu belajar ya. Oke. Baik, Bu. Pada pertemuan yang Baik, lalu, Bu. iya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang norma ya, norma dan aturan yang berada di masyarakat. Norma adalah aturan ya. Norma itu ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis ya. Ada norma itu terbagi-bagi lagi, ada norma hukum, ada norma kesusilaan dan lain-lainnya ya. Norma agama ya. Seperti itu. Dan pelanggaran terhadap norma tersebut juga ada sanksi-sanksinya ya. Kalian sudah belajar semua kan ya? Jadi untuk materi selanjutnya untuk PPKN ini bab 2 yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, sebenarnya ini ada 2 ya, hak dan kewajiban sebagai anak sebagai anggota keluarga atau hak dan kewajiban di rumah, dan juga ada hak dan kewajiban di sekolah, berarti sebagai peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu tentang hak dan kewajiban di rumah ya. Apa itu hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah? Nah, untuk mengetahui hal itu, silakan kalian tonton video. Oh iya, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan berdiskusi, karena kita nanti akan berdiskusi ya. Ibu harapkan semua anak-anak Bu Guru bisa atau dapat mengidentifikasi
hak dan kewajiban sebagai anak di rumah ya. Dan juga bisa menunjukkan sikap dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah ya. Oke. Silahkan saksikan video yang akan Ibu Guru putarkan. Simak baik-baik ya nak ya. Jangan ada yang bercanda. Ayo silahkan disimak. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bulbo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, jangan lupa Nah, itu tadi penayangan video tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, sekarang giliran Ibu bertanya nih, ya. Tadi kan sudah
ditonton videonya ya. Nah, Ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang tahu di antara kalian nih apa itu artinya hak? Ada yang tahu? Apa ya, Bu? Aku belum ngerti, Bu. Belum ya. Baik, nanti Ibu jelaskan ya. Ada hak, ada kewajiban. Nah, di sini coba tolong dilihat bukunya ya. Bukunya di halaman 21, buku PPKI-nya dibuka. Dan juga kalian perhatikan PowerPoint yang Ibu Guru akan share di sini ya. Ya, itu tentang pengertian hak ya. Pengertian hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Sedangkan pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Nah, pada video yang Ibu putarkan tadi, kira-kira apa saja yang termasuk hak anak di rumah? Mas, coba jawab pertanyaan Ibu. Dapat makan, Bu. Ya, dapat makan dan dapat makanan yang bergizi ya. Bergizi. Iya, karena kalau makanannya tidak bergizi, pasti akan mengakibatkan pertumbuhan badan kita akan terganggu, apalagi kecerdasan otak kita ya. Iya. Latif kemana Latif? Latif? Tadi katanya mau pipis, Bu. Oh. Baik, Latif nanti Ibu tegur karena dia sudah keluar tanpa izin Ibu Guru dulu ya. Oke, baik di sini Ibu Guru juga mau bertanya nih tentang kewajiban yang tadi dilihat di video. Coba apa kewajiban anak di rumah yang tadi kamu lihat di video yang Ibu tayangkan? Membersihkan rumah. Iya. Mengapa kita harus membersihkan rumah? Biar rumahnya bersih, Bu. Iya, agar rumahnya bersih dan sehat. Karena kalau rumah Sehat. iya, karena kalau rumahnya kotor otomatis penghuninya juga tidak akan nyaman tinggal di rumah itu ya. Baiklah anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru punya satu gambar lagi ya. Di sini kalian harus mengamati gambar-gambar yang ada pada LKPD ya. Nah, Ibu ini share screen dulu ya karena agar kalian jelas ya. LKPD-nya nanti Ibu Guru bagikan ya, Nak ya. Nah, ini LKPD-nya ya. LKPD-nya ini Bu Guru nanti Ibu bagikan untuk LKPD-nya. Nah, kalian nanti isi baik-baik dengan teman kelompokmu ya. Kalian cermati di sini ada perintahnya. Tuliskan apa kegiatan berikut ini merupakan hak atau kewajiban. Jadi kalian harus bisa membedakan. Dengan mengamati tersebut kalian bisa membedakan mana hak, mana kewajiban ya. Dan apa kegiatannya yang ada di gambar ini ya. Untuk itu kalian harus berdiskusi untuk memecahkan masalah ini ya. Oke, silakan Bu Guru panggil per kelompok ya. Mas, silakan diambil ini LKPD-nya. Kata kelompoknya silakan ya. Ambil masing-masing LKPD-nya ya. Oke. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini, Ibu beri waktu 10 menit ya. Hati-hati dalam menelaah, menganalisis gambarnya ya. Atau mengidentifikasi gambarnya, hati-hati. Karena kalau kalian salah mengidentifikasi atau menganalisis, kalian akan salah menyimpulkan ya tentang gambar yang ada di sini. Jangan sampai ketukar antara hak dan kewajiban ya. Baiklah, silahkan dikerjakan masing-masing kelompok. Ingat, harus berdiskusi semuanya. Tidak boleh ada yang tidak ikut mengerjakan ya. Terus jangan Baik, Bu. silakan ya Nak ya.
Yuk, Ibu persilahkan. Bagi yang mau keluar atau ada perlu untuk mengambil sesuatu, izin dulu sama Bu Guru ya. Baik, Bu. Ibu sharing lagi LKPD-nya ya. Ya, ini LKPD-nya ya. Ibu gambarnya Iya. kecil. Ya, nanti Ibu ini lagi yang tadi ya, yang di PowerPoint Ibu ya. Nah. Nah, ini Iya, Bu. bahan ajarnya ya. Kalian tadi Ibu Guru sudah bacakan di ini di apa di PowerPoint tadi ya. Sudah jelaskan. Kalian juga bisa membaca-baca di buku ya. Sumber bacaan yang ada di buku tentang hak dan kewajiban ya di rumah. Ibu, kalau jawabannya sama nggak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Yang penting sesuai ya, sesuai dengan gambar yang kalian amati ya. Bu, Ibu itu main kuda-kudaan ya? Iya, itu anaknya lagi main kuda-kudaan sama bapaknya. Kan nanti jatuh, Bu. Latif Ya, suka main Bu. kuda-kudaan nggak sama ayah? Suka, Bu. Suka ya. Seru ya Ayah sama siapa lagi ya? sama Masih ada temennya, bukannya, Bu? sama Seru. kakak ya. Iya seru. Iya. Iya. Kalau yang perempuan biasanya, Emas suka nggak main sama ini, main kuda-kudaan sama ayahnya? Biasanya waktu kecil ya, waktu masih. Aku nggak suka, takut jatuh. Iya, ya biasanya anak laki yang suka main kuda-kudaan. Kalau anak perempuan biasanya main boneka ya. Aku berdiri, Bu, di Aku juga puncaknya, nggak Bu. suka. Sukanya apa Emas? Aku sukanya belajar, Bu. Oh, Emas anak pinter ya. Rajin belajar Emas, makanya jadi anak Tapi pinter Emas ya. pelit, Bu. Emas pelit, Bu. Bukan pelit, Latif. Nggak boleh lihat kita. Iya. Kan kamu nyontek mulu. Kan nyontek gak bagus. Nanti bukannya Latif tambah pinter, tapi nambah nggak bisa ya. Jadi harus rajin Malah Latif. aku nggak paham, Bu. Jadi aku pengen lihat. Harus berusaha ya. Jangan males ya, apalagi anak Baik, laki. Bu. Iya. Ya, siapa yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1, 2, 3, 4, atau 5? Sudah, Bu. Selesai. Alhamdulillah. Tuh, Udah lagi selesai, siapa? Bu. Wah, Mas apa lagi ya? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah luar biasa anak Bu Guru. Semangat banget ya belajarnya hari ini. Ya, Ya, Bu. sekarang kelompok 1 dulu ya yang mau presentasikan ke depan kelas ya. Ya, silakan. Semua anggotanya di bawah ya. Ya, empat-empatnya maju ke ini, ke depan kelas. Presentasikan hasil dari diskusinya. Dan silakan yang membacakan cukup 1 orang. Yang lain cukup mengikuti saja. Silakan siapa Aku yang duluan, nomor Bu. 1 Hemas tadi? Duluan. Aku duluan, Bu. Iya, siap. Oke, silakan Hemas. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti ya, kelompok 2 nanti ya. Ya, silakan. Ketuanya Hemas ya. Ya, silakan. Hak dan kewajiban anak di rumah. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan apakah kegiatan berikut merupakan hak atau kewajiban anak di rumah. Nomor 1, gambarnya itu anak sedang bermain bersama ayah bundanya dan juga kakaknya. Itu adalah hak anak untuk mendapatkan
eh, perlindungan dan juga kenyamanan di keluarga, Bu. Nah, kalau nomor 2 itu kewajiban, karena kewajiban kita semua untuk membersihkan lingkungan rumah. Jadi bukan cuma bunda yang harus nyapu, tapi anak-anak juga harus membantu Iya, untuk betul. rumah. Kalau gambar yang ketiga itu adalah gambar ketika sedang makan. Jadi hak untuk mendapatkan makanan. Ya kan, Bu ya? Iya, Nah, betul. Itu sedang makan, ya. ya gambar yang keempat eh, itu sedang foto keluarga ya, Bu ya. Jadi itu seperti keluarga yang rukun. Jadi keluarganya bahagia deh. Itu merupakan hak dari anak-anak mendapatkan kasih sayang ayah dan bundanya. Iya. Kalau yang kelima itu ada mau berangkat sekolah, Bu. Nah, itu kewajiban, Bu. Karena kalau aku berangkat sekolah nggak pamit sama ibu, aku suka diomelin pulangnya, Bu. Iya. Ya, yang lain dari kelompok lain ada Itu yang mau yang menanggapi? saya. Ya, Mas, kenapa? Ya, Ya, Bu, udah. sudah ya. Terima kasih ya, Mas. Coba dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau tidak? Latif, Hendra, Mala, Sama Bu jawabannya Bu. sama. Tapi hasil sendiri kan Sama. tidak nyontek? Tidak Bu, tidak nyontek kan hemat pelit. Iya, orang tadi kamu ngintip-ngintip. Iya, relatif iseng ya. Ya, oke, baiklah. Alhamdulillah jawabannya atau hasil diskusi dan hasil diskusinya sangat memuaskan ya. Di sini memang ada hak dan kewajiban sebagai anak di rumah di gambar ini ya. Yang pertama ya sebagaimana tadi kelompok 1 sudah memaparkan dengan jelas ya. Itu yang pertama itu mendapatkan perlindungan di mana anak di situ ada sedang main kuda-kudaan. Nah, otomatis kan harus dilindungi sama ayahnya ya. Mereka seru-seruan di situ ya. Ibunya takut anaknya jatuh, kakaknya juga ya, adiknya takut jatuh ya. Mereka saling apa sih seru-seruan di situ ya. Di situ ada kerukunan antar keluarga sehingga mereka merasa nyaman ya, anggota keluarga itu merasa nyaman dengan keadaan seperti itu ya. Terus yang kedua memang itu sedang membersihkan rumah ya. Membersihkan rumah itu merupakan suatu kewajiban seorang anak, karena kewajiban untuk membersihkan rumah itu bukan hanya seorang ibu atau anggota lainnya, tapi harus seluruh anggota keluarga, begitu juga anak ya. Terus yang ketiga memang itu sedang makan ya, sedang makan. Nah, sedang makan juga itu kita harus mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, itu merupakan hak seorang anak ya. Makanan yang bergizi, jangan sampai sekarang kan banyak banget tuh ya kejadian ya, anak yang kelaparan ya. Nah, kita masih bersyukur nih ya. Kalian masih bersyukur, masih bisa hidup sehat, makan enak, minum susu ya. Coba lihat tuh di kolong jembatan ya, banyak sekali anak-anak yang di kolong jembatan itu yang makanannya tidak terjamin ya, tidak terjamin, bekas orang kadang ya, ya kasihan ya. Makanya kita harus selalu bersyukur ya. Terus yang keempat emang itu mendapatkan kasih sayang ya, dimana di situ antara anak, ibu dan ayah mereka saling menyayangi ya. Nah, yang kelima, saling menyayangi itu berarti suatu apa yang harus didapatkan oleh anak adalah suatu hak ya, haknya anak. Dan yang kelima yaitu adanya anak yang sedang berpamitan kepada orang tua. Kenapa harus berpamitan?
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang kan banyak sekali ya penculikan-penculikan anak. Latif, awas nih kalau main jangan jauh-jauh ya Latif. Ya, kemarin ibu dengar tuh dari grupnya ibu Ya, ada Bu. anak hilang. Latif nih, hati-hati nih. Anak laki biasanya mainnya jauh-jauh. Ya, hati-hati Bu. Latif ya. Pamitan sama orang yang di rumah. Kalau Bu, ayah aku kerja, ibu aku kerja, sesibuk-sibuknya ayah dan ibu, kamu bisa pamitan sama orang di rumah. Ada misalkan kakak, kamu pamit. Ada misalkan kakaknya nggak ada juga sekolah, ya bibinya, atau mungkin rumahnya kosong, ya kamu bisa izin sama tetangga. Kamu bisa minta tolong sama tetangga. Atau kalau kamu dikasih HP nih sama orang tua kamu, kamu bisa kan? Latif bisa minta apa WA ya, sekarang udah gampang ya, udah mudah ya. Hati-hati ya, pokoknya harus pamitan. Mau dengan cara apa itu harus pamitan sama orang tua ya. Seperti itu. Alhamdulillah semuanya sudah menjawab dan berdiskusi dengan baik ya, tentang masalah yang tadi yang ada pada gambar ini ya, di mana kalian harus menyelesaikan apa sih gambar yang kalian amati, harus bisa memilah ya, mengidentifikasi mana hak dan kewajiban pada gambar tersebut. Alhamdulillah semuanya sudah bisa ya, sudah bisa membedakannya, sudah bisa mengidentifikasi mana hak dan kewajiban ya. Nah, sebelumnya ibu kasih, sesudah ini ibu kasih kesimpulan ya. Untuk kesimpulannya yaitu hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kenapa? Karena agar tercipta keadilan dan perdamaian bagi seluruh anggota keluarga di lingkungan rumah. Apabila ada hak dan kewajiban yang terabaikan, ayo coba apa yang terjadi? Iri, Bu. Ya, menimbulkan kecemburuan sosial ya. Antara anggota keluarga pasti akan ada rasa iri hati. Kakak mah nggak mau kerja, aku mulu yang disuruh. Seperti itu. Pernah nggak seperti itu? Rati, pernah nggak merasakan seperti itu? Iya, Bu. Iya, adiknya mah rajin. Kakaknya mah males-malesan, ngandelin adiknya. Atau sebaliknya mungkin. Ya, Hemas begitu tidak di rumahnya? Hemas punya kakak kan? Aku rajin. Aku rajin, Bu. Oh iya, sama kayak Latif ya, rajin juga ya. Biarpun anak laki, Latif tetap rajin bantu orang tua di rumah ya. Ya, jadi jadi apabila seandainya nih hak dan kewajiban itu tidak seimbang, artinya ada yang diabaikan, maka akan menimbulkan terjadinya ketidakadilan dan juga kekacauan dalam kehidupan di dalam rumah itu. Karena kita sedang membahas hak dan kewajiban di lingkungan rumah ya. Baiklah, sebelum ibu tutup nih, nah kalian kerjakan dulu soal evaluasinya ya. Nah, untuk menguji tadi kan bareng-bareng nih, sekarang sendiri-sendiri ya. Ya, sendiri-sendiri ibu mau tahu nih siapa yang belum paham agar bisa nanti ibu berikan pengulangan atau remedi ya. Oke, berbagikan ya. Yuk, ibu panggil Hemas. Latif, Ridwan, silakan ambil ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ibu kasih waktu 7 menit ya. Silakan Baik, Bu. dikerjakan evaluasinya. Baik. Sudah ya, oke, sudah 7 menit waktunya, silakan kumpulkan. Ibu, udah selesai. Udah, Bu. Awas jangan lupa kasih nama ya, Nak ya. Jangan lupa kasih nama. Karena kadang Ibu sering banget nih kalau periksa setelah ulangan, kertas ulangannya kadang tidak dikasih nama, ya. Itu yang suka Ibu kadang bingung karena tulisannya kadang ada yang sama, mirip-mirip gitu kan. Apalagi ini Ibu guru baru mengajar kelas 4. Kemarin kan Ibu gurunya mengajar kelas 1. Jadi murid baru semua.
Baik, alhamdulillah Ibu lihat sih ini jawabannya udah hampir benar semua ya. Alhamdulillah berarti kalian sudah paham ya tentang hak dan kewajiban. Nah, untuk itu tadi kesimpulannya sudah ya, sudah Ibu simpulkan bahwa hak adalah apa, Hemas? Bu ulangin lagi nih biar lebih hafal lagi, lebih paham lagi. Hak apa, Hemas? Hak apa, Hemas? Segala sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, coba sebutkan hak anak di rumah. Coba Latif, ayo. Disebutkan salah satu boleh, Latif. Hak dapat kasih sayang, Bu, sama dapat makan tiap hari. Ya, kalau kewajibannya, Hemas? Kewajibannya membersihkan rumah, Ya, terus apa lagi? berpamitan, Iya, betul. Semoga kalian bisa melaksanakan mematuhi peraturan. ya. Setelah pembelajaran ini kalian bukan hanya bisa mengidentifikasi tapi juga kalian bisa menerapkannya di lingkungan rumah kalian agar orang tua kalian pun merasa senang ya. Sungguh luar biasa anak Bu Guru hari ini belajarnya ya. Semuanya semangat ya. Nah, ini apa sih Ibu Guru mau tanya bagaimana pembelajaran Ibu kali ini? Apa yang kalian suka? Apa yang kalian suka dari tadi awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran? Nonton video, Bu. video, Bu. Iya, nonton video biasanya anak-anak pasti suka ya. Apalagi video cerita ya, YouTube ya. Tapi awas di rumah kalau nonton videonya yang memberikan pelajaran yang baik ya. Jangan sampai salah dalam menggunakan HP-nya ya. Kadang YouTube-nya YouTube yang kurang bagus yang ditonton ya. Ya Latif, jangan main game mulu ya. Latif, ya. Biasanya anak laki nih main game mulu kerjanya. Baik, Bu. Ya, Hemas juga ya. Hemas mah tutup buku nih ya. Rajin belajar di rumahnya ya. Itu tahu dah ya Hemas ya. Ya, kayak Latif juga insya Allah Latif apa sih pasti berubah lebih baik ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau mengingatkan untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban di sekolah. Berarti sebagai peserta didik ya. Nah, jadi dan untuk kegiatan yang akan datang itu Ibu Guru akan memberikan keterampilan yaitu membuat poster ya. Jadi kalian akan belajar juga selain belajar tentang materi hak dan kewajiban sebagai peserta didik di sekolah, kalian nanti juga akan belajar membuat poster dari aplikasi Canva. Nah, otomatis kalian nanti harus membawa HP ya. HP mamanya atau ya HP ayahnya dipinjam dulu untuk sementara dibawa ke sekolah ya. Nanti akan Ibu Guru simpan sebelum pembelajaran dan Ibu Guru bagikan ketika pembelajaran dimulai. Itu saja pesan Bu Guru ya untuk pertemuan yang akan datang. Ya, cukup sekian ya pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu Guru juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi ya. Semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Sebelum pulang silakan Latif dipimpin doanya, namun seperti biasa Ibu Guru selalu operasi semut ya. Coba kalian cek kolong lacinya sama bawah mejanya ya, jangan sampai ada sampah yang tertinggal di laci ya, apalagi sampah bekas makanan itu akan mengakibatkan banyak semut dan kelas akan jadi kotor ya. Udah dibuang sampahnya sayang?
Sudah, oke, terima kasih. Rapikan Sudah, juga Bu. bajunya, ya. Ya. Seragamnya dirapikan. Jangan sampai pulang ke rumah seragamnya dikeluarin, ya. Pakai bajunya dikeluarin, ya. Sebelum kalian sampai rumah, pakaian harus tetap rapi. Tanda kalian anak sekolah yang baik, ya. Alat tulisnya juga jangan sampai lupa. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo dimasukkan semuanya. Setelah itu duduk yang rapi dan Ibu persilahkan untuk Latif maju ke depan kelas seperti biasa menyiapkan doa memimpin doa sebelum pulang sekolah. Ya silakan Latif. Ibu, marilah teman-teman kita berdoa sebelum pulang ataupun selesai belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati, ayo salim sama Bu Guru. Mulai dari Ya, Bu. kelompok 1. Terima kasih semuanya.